Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Oli Dono Kambe selaku Ketua Panitia Hari Ulang Tahun GPIB ke-75 tahun. Mengajak jemaat GPIB untuk mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang menyertai pelayanan GPIB sejak tanggal 31 Oktober 1948 sampai dengan saat ini. Mensyukuri anugerah Tuhan, memasuki usia 75 tahun yang disebut sebagai usia berlian. Maka pelaksanaan hari ulang tahun mengangkat moto GPIB, berbinar kasih. Mari para pendeta emeritus, dan seluruh warga jemaat, kita datang dalam persekutuan ibadah raya dan ibadah syukur, di mana ibadah raya akan dilaksanakan di Kota Padang, Sumatera Barat mulai tanggal 28 sampai tanggal 31 Oktober 2023, dan ibadah syukur akan dilaksanakan pada tanggal 19 November 2023 di Istora Senayan, Jakarta. Doakan dan muliakan Tuhan dalam pelayanan, kesaksian dan persekutuan. Salam hangat GPIB di hati. Selamat pagi sahabat GPIB yang diberkati Tuhan. Salam jumpa kembali di Morning Call GPIB dengan saya Pendeta Julstense Steni Royal Sohoka, Ketua Majelis Jemaat GPIB Solavide Porong, Mopal, Jawa Timur. Sahabat GPIB, puji Tuhan, kita telah bangun di pagi ini dengan sehat dan kuat. Udah siap untuk menyambut hari baru, apalagi memasuki weekend. Tapi sebelum kita berkegiatan sepanjang hari ini, mari sejenak kita mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa. Syukur kepadamu Tuhan, untuk pagi hari ini kami telah dibangunkan. Kami diberikan kesehatan dan kekuatan di hari baru di pagi ini. Kami akan kembali beraktivitas, berkegiatan di sepanjang hari ini. Kami akan mendasarinya dengan pertolongan Tuhan untuk membaca kebenaran firman Tuhan. Bapa Sorgawi, berkati kami. Berikan kami kemampuan dan hikmat untuk kami boleh memahami kebenaran firman yang diberitakan. Ajarlah kami dengan kuasa Roh Kudus untuk kami juga siap melaksanakan seluruh firman Tuhan itu dalam kehidupan setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan saat ini dari kitab Timotius pasal 2, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang keempat. 2 Timotius 2 ayat pertama sampai ayatnya yang keempat yang mengatakan, "Sebab itu anakku, jadilah kuat oleh anugerah dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar dariku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga pandai mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya." Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengar firman Tuhan, tetapi juga mampu melakukannya. Terpujilah Tuhan.
Sahabat GPIB yang diberkati Tuhan, kedekatan Paulus dengan Timotius sudah tidak perlu diragukan lagi. Sejak Timotius masih muda, ia sudah diajak oleh Paulus dalam pelayanan. Bahkan secara khusus, Paulus menyebut Timotius sebagai anak rohaninya. Paulus selalu membimbing Timotius menuju kedewasaan iman, juga kesempurnaan dalam pelayanan di tengah-tengah jemaat. Surat ini merupakan surat Paulus yang terakhir sebelum Paulus mengalami atau meninggal dunia. Paulus ingin memastikan bahwa pekerjaan Injil tetap dilakukan dan dipercayakan pada orang-orang yang tepat. Sebab itu, Paulus mempersiapkan Timotius. Paulus membekali Timotius dengan berbagai nasihat. Bacaan kita ayat 1, Paulus menasihati Timotius, jadilah kuat. Siapa yang menguatkan? Allah di dalam Yesus Kristus. Bagaimana Allah menguatkan? Oleh kasih karunia di dalam Yesus. Kasih karunia bukan hanya menjadi sarana keselamatan, tetapi juga saluran kekuatan. Di dalam kasih karunia, Timotius mendapatkan semuanya. Segala sesuatu yang berguna untuk menghidupi keselamatan telah disediakan. Segala sesuatu yang dibutuhkan untuk bertahan dalam pelayanan sudah dilempahkan. Apalagi saat itu, penganiayaan dan kesukaran terus menghadang. Beberapa rekan Paulus dalam pelayanan juga sudah mulai mengalami tumbang. Mereka mengalami ketakutan. Ada banyak godaan untuk menjadi lemah dalam pelayanan. Karenanya perlu dikuatkan, dan kekuatannya itu berasal dari Tuhan. Yang paling penting bukan seberapa kuatnya, tetapi seberapa seriusnya menyandarkan diri pada kasih karunia Allah yang sangat hebat. Di dalam ayat 2, Paulus mengingatkan Timotius bahwa apa yang diajarkan Paulus mencakup ajaran yang benar, menyangkut pengetahuan, juga membagikan kehidupan, bahkan keteladanan hidup yang Paulus sudah alami adalah warisan kehidupan yang paling mahal. Warisan itu bukan untuk disimpan, tetapi untuk diwariskan ulang. Begitu berharganya warisan itu, maka tidak boleh menyerahkannya kepada sembarang orang. Harus mempercayakan kepada orang yang tepat. Siapa? Orang yang dapat dipercaya, orang yang cakap mengajar. Cakap di sini tidak harus merujuk pada kefasihan dan kehebatan dalam menyampaikan sesuatu, tetapi lebih kepada menekankan pada kemampuan, bukan keterampilan. Karena apa yang disampaikan lebih penting daripada cara penyampaian. Kebenaran dan kejelasan harus diutamakan daripada penampilan. Dan tidak banyak orang yang mampu bahkan memenuhi kriteria ini. Satu-satunya cara untuk mendapatkannya adalah soal pemuritan. Atau dengan kata lain, di ayat yang ketiga dan keempat, ikut menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus yang tidak memungsingkan hal-hal lain sehingga hidupnya tetap berkenan di hadapan Tuhan Yesus. Sahabat GPIB yang diberkati Tuhan, lewat bacaan ini kita diingatkan bahwa apapun panggilan yang telah kita terima, tanggung jawab pekerjaan yang telah kita dapatkan, pasti ada tantangan masalah
yang sedang kita hadapi. Bahkan mungkin ada pergumulan yang sedang kita alami. Masing-masing kita diingatkan untuk tetap kuat dan harus kuat dalam menjalaninya. Karena apa? Kasih karunia di dalam Yesus Kristus. Saat kita kuat melewati semua pengalaman iman dalam hidup ini dengan berbagai macam tantangan dan masalah, maka itu adalah warisan yang kemudian harus kita bagikan kepada orang lain. Bahkan kesaksian kita dalam mempersaksikan Kristus kepada banyak orang. Karena itu, sahabat GPIB, mari kita jalani hidup ini dengan kekuatan yang dari Tuhan. Mari lakukan aktivitas kita dengan benar dan baik sesuai sebagai kesaksian hidup kita yang berkenan kepada Tuhan. Tetap kuat, tetap semangat, karena Tuhan pasti menolong kita. Tuhan memberkati kita. Mari kita satu di dalam doa. Bapa Sorgawi, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Kami diajarkan untuk tetap bersemangat, untuk tetap kuat dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Apapun tantangan, masalah, profesi, tugas yang kami harus lakukan sepanjang hari ini, kami percaya bahwa kasih karunia Tuhan akan selalu menolong kami dalam menghadapi berbagai rintangan kehidupan yang akan kami tapaki dan kami jalani itu. Kami percaya di dalamnya kami mampu untuk mewariskan keteladanan iman yang baik bagi sesama kami, sehingga semuanya itu nama Tuhan yang semakin dimuliakan. Kami akan beraktivitas di sepanjang hari ini. Kami juga ada dalam pergumulan kami masing-masing. Kami berdoa kepada Tuhan. Tuhan, tolong kami yang sedang bergumul untuk menanti jawaban-jawaban doa dari setiap pergumulan kami. Kami yang menanti kesembuhan di tempat-tempat pembaringan, dalam kesakitan tubuh, fisik kami yang lemah, yang berbagai ada dalam masa-masa pemulihan, yakinkan kami bahwa pertolongan itu hanya dapat dari Tuhan. Ketika kami menyerahkan seluruh aktivitas kegiatan kami di sepanjang hari ini, kami percaya ada kasih dan ada berkat yang selalu Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, bimbing kami, gereja kami khususnya, jemaat kami, GPIB secara sinodal, mupel-mupel, bahkan jemaat-jemaat kami. Biarlah Tuhan yang selalu meyakinkan kami untuk kami juga dapat mempersaksikan Tuhan melalui keteladanan hidup kami yang benar dan baik bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami, ampuni salah dan dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Selamat beraktivitas, sahabat GPIB di pelbagai tempat. Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita semua. Amin.